Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdesman Republik Indonesia Abdul Mukti menghadiri acara Taklimat Media Akhir tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa 31 Desember ini hari. Dalam acara tersebut, Mendikdesman Abdul Mukti memberikan pemaparan mengenai berbagai program yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud serta rencana program prioritas untuk tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Atif Latiful Hayat dan Mas Fajar Rizaul Haq, kemudian para pejabat Eselon 1 yang bersama dengan saya pada kesempatan ini. Di sebelah kiri ada Bu Sekjen, Ibu Suharti, kemudian Bu Dirjen GTK, Bu Nunuk Suryani, kemudian di sebelah kanan ada Pak Tatang, PLT Dirjen Vokasi, dan di ujung ada Pak Aminuddin Aziz, beliau Kepala Badan Bahasa, dan juga para staf khusus Menteri, para staf ahli dan juga pejabat Eselon 2 dan juga rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang berkenan memenuhi undangan kami. Acaranya namanya Taklimat Media begitu ya, bukan Walimatul Urus. Namanya Taklimat Media. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan sekilas oleh MC bahwa 2 bulan kegiatannya banyak sekali, tapi ada yang belum masuk itu mengisi pengajian itu belum masuk juga. Karena Menteri ini masih merangkap memberikan ceramah di sana sini gitu. Termasuk khutbah Jumat juga. Tapi khutbah Jumat saya kira jadwal semua saya batalkan. Karena dikira ini menteri kok masih ngambil jatahnya para khotib gitu kan, nggak enak juga. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di kementerian yang telah bekerja keras luar biasa dan mungkin juga pada 2 bulan terakhir ini bekerjanya terlalu keras juga gitu. Sehingga saya lihat sebagian dari para pimpinan di kementerian ini, pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 sepertinya ada penurunan berat badan seiring dengan peningkatan aktivitas itu. Kecuali Bu Sekjen naik ya. Naik itu ada 2 kemungkinan, memang karena kerjanya naik atau yang lain-lainnya juga naik gitu. Padahal di kementerian ini sejak saya diberi amanah mulai kita giatkan lagi olahraga. Ada badminton di lantai 3 yang juga sebagian rekan-rekan wartawan juga ikut bermain, dan juga senam pagi hari Jumat juga kita selenggarakan, tapi tetap saja Bu Sekjen berat badannya naik. Termasuk saya juga, saya timbang berkali-kali naik juga itu. Karena setiap rapat ada snack yang insya Allah juga sehat dan bergizi snacknya itu, sesuai dengan programnya Pak Prabowo. Saya ingin menyampaikan beberapa yang sudah kita lakukan di tahun 2024 dan yang akan kita lakukan di tahun 2025. Dan kami juga berterima kasih karena banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2024 mendapatkan peliputan dan juga pemberitaan yang sangat luas oleh rekan-rekan wartawan dari berbagai media, baik cetak, elektronik maupun online. Karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang sudah terbangun selama ini. Yang kedua, tentu capaian program ini adalah capaian program selama 1 tahun. Artinya masa-masa sebelum 21 Oktober itu juga program yang kami jadikan satu kesatuan sebagai capaian program, dan itu adalah apa yang sudah dilakukan pada masa kepemimpinan Mas Nadiem Anwar Makarim. Kemudian yang ketiga yang kami kira juga nanti kami sampaikan, program-program yang lebih merupakan highlight dari apa yang sudah kami lakukan
dan nanti juga kami sampaikan highlight untuk apa yang akan kami lakukan pada tahun 2025. Kami sampaikan bahwa program-program yang kami cantumkan dalam taklimat media ini adalah program yang pada tahun 2025 nanti itu sudah ada anggarannya dari APBN, yang itu masih juga terbuka kemungkinan untuk ada perubahan-perubahan seiring waktu. Karena itu maka kami ingin menyampaikan beberapa hal yang tidak keseluruhan nanti saya sampaikan mengingat waktu dan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan dari media untuk bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan dan mungkin juga klarifikasi atau informasi-informasi yang bermakna untuk acara kita pada pagi hari ini. Kalau kita bicara mengenai program 2024, mungkin kami mulai dengan apa yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi pendidik. Kemudian yang kedua itu program guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta. Yang ketiga penyederhanaan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian percepatan sertifikasi pendidik dengan kelulusan PPG pada kurun November-Desember 2024 mencakup 605.650 guru tertentu dalam jabatan dan calon guru prajabatan. Kemudian yang kelima, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru BK dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan gembira. 6. Pelatihan peningkatan kompetensi guru kelas sekolah dasar dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. Ketujuh, peluncuran film Kemenangan Sejati. Yang kedelapan, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 9, peluncuran senam anak Indonesia hebat. 10, penyusunan panduan revitalisasi sekolah, panduan PAUD SD 1 atap, panduan dan rekomendasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. 11, pelaksanaan vocasionomics melalui forum kebijakan untuk dapat saling berinteraksi, berbagi dan berdiskusi terkait gagasan pendidikan vokasi dan ekonomi. 12, peningkatan daya saing tenaga kerja terampil Indonesia melalui SMK Teaching Factory, SMK Pusat Keunggulan Pendidikan Kecakapan Kerja. 13, Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024 jenjang pendidikan dasar dan SMP yang diikuti oleh 2.137 siswa mengikuti lomba mendongeng dan 2.453 siswa mengikuti lomba menulis cerita. 14, gerakan Bangga, Mahir dan Maju dengan Bahasa Indonesia. 15, Festival Literasi Swantara Aksara dengan mengusung tema Membumikan Literasi, Menguatkan Aksi sebagai upaya perluasan keterlibatan para penggerak literasi untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 16, pelibatan komunitas sastra sebagai upaya penguatan apresiasi masyarakat terhadap karya sastra yang merupakan wahana ekspresi nilai luhur dan kreativitas berbahasa. 17, perayaan 100 tahun A.A. Nafis dan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 18, penguatan literasi numerasi berbahasa PISA melalui penyusunan
perangkat pembelajaran, penyediaan buku teks utama dan buku non-teks untuk pendampingan pembelajaran, sosialisasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, satuan pendidikan, dan FGD kualitas pembelajaran sains. 19. Temu wicara dan koordinasi dengan berbagai pemangku pendidikan untuk kebijakan pendidikan yang partisipatif serta membangun kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kami juga telah melakukan beberapa pengkajian yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama adalah kajian terkait dengan ujian nasional dan asesmen nasional. Kedua, kajian tentang kurikulum. Ketiga, kajian tentang guru penggerak. Keempat, kajian tentang zonasi PPDB. 5, kajian tentang coding dan artificial intelligence. 6, redistribusi guru ASN dan guru P3K. Kemudian yang ketujuh, SMK masa depan. Dan yang kedelapan, pembelajaran mendalam atau deep learning. Kami sampaikan bahwa kajian-kajian tersebut sudah selesai kami rumuskan secara keseluruhan dan tinggal nanti menunggu pelaksanaannya pada tahun-tahun yang akan datang. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.